Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saat ini kami bersama dengan Gus Asmi Ar-Roisi. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Sidugiri dan juga alumni dari Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga pernah menjabat mantan Hamas atau Harokah Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Sidugiri. Saat ini beliau menjadi menantu mantan Bapak Bupati Sumeneb, yaitu Kiai Abu Yabus Karim. Beliau juga merupakan anggota keluarga Pondok Pesantren Matoli Onbak Sumeneb. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Sampean gimana? Iya, alhamdulillah juga Gus. Anda ya bisa ngobrol dengan Ustadz yang terkenal ini. Bisa ngobrol, bincang-bincang dengan isu-isu yang mungkin bisa perlu diperhatikan umat Islam saat Iya Gus. ini. Iya Gus. Alhamdulillah Gus. Bisa hadir di channel saya ini. Ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Gini Gus, banyak dari mereka dari kaum sebelah yang menamakan dirinya Salafi, yang lebih dikenal dengan Wahabi sebenarnya Gus, itu banyak menentang amalan-amalan kita, termasuk yang kita kerjakan insya Allah yang besok malam ini Gus, yaitu malam Nisfu Sa'ban. Mereka mengatakan Nisfu Sa'ban ini adalah pekerjaan yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya baik dari Rasulullah ataupun dari asar sahabat dan para ulama, ini sepatutnya tidak usah dikerjakan. Jadi bisa dijelaskan pertama, sebelum kita masuk pada pembahasan masalah Nisfu Sa'bannya, mungkin jenengan bisa dulu menjelaskan apa sih sebenarnya arti dari Sa'ban itu, Gus? Kenapa disebut Sa'ban gitu? Ya, terima kasih Ustadz. Kalau saya ini asalnya bukan orang alim, tapi ini kita sering nasrul ilmi, kita juga sering menyebarkan ilmu, juga memberi untuk pemahaman kepada yang lain, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama dulu. Ya, terkait dengan orang-orang Wahabi itu menurut saya kurang baca, kurang baca, atau memang orang Wahabi itu literasi keilmuannya sedikit, karena memang kurang baca. Iya, kurang baca. Jadi sedikit kalau kurang baca. Segala-segalanya dikatakan bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah. Kalau memang semua dikatakan bid'ah, sesuatu seperti tajwid, di dalam tajwid itu ada istilah iklab, itu istilah iklab saja kan nggak ada di zaman Nabi. Terus dibuat penamaan dengan para ulama, dikatakan iklab karena nun bertemu dengan ba. Apakah itu nanti bisa dikatakan bid'ah juga? Nah, itu kan bid'ah dolala. Atau seperti mobil aja, HP kita ini video call nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada. Nggak pernah Abu Bakar telepon Sayyidina Umar. Nggak ada video call, nggak ada ya. Termasuk ini mungkin Gus, yang sekarang itu bahkan mereka sendiri yang membuningkannya itu Gus. Seperti tahfidz Al-Quran, lomba tahfidz Al-Quran, kira-kira di zaman Nabi ada tahfidz itu? Misalnya Sayyidina Umar dilomba dengan Abu Bakar. Nah, kalau seperti lomba mungkin nanti kalau ada lomba Sayyidina Abu Bakar juara 1, Sayyidina Umar juara 2. Tapi mereka itu dilomba Gus. Oh, dilomba. Iya, bahkan tahfidz cilik di TV itu. Ya itu mungkin karena kurang literasinya atau membaca kitab-kitab ulama-ulama salaf. Kalau memang dia mengatasnamakan salafi, setidaknya kan literasi keilmuan itu sangat luas. Iya, tidak hanya sempit. Terkait Sa'ban, mungkin para ulama itu kan sudah banyak menjelaskan terkait dengan Sa'ban, keutamaannya. Kenapa kok dikatakan Sa'ban? Karena Sa'ban ini dikatakan dari kata syu'bah, artinya cabang, dengan artian bahwa di bulan Sa'ban ini banyak cabang-cabang kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya gitu. Kan juga hadis Nabi pernah berkata, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berarti kan menunjukkan bulan Sya'ban ini memang banyak keutamaan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya Syed Abu Al-Maliki, itu ulama profesor, doktor juga, dan ulama muhaddis
Ahli hadis ya. ahli hadis. Beliau mengatakan kenapa Sya'ban itu dimuliakan karena ditakdimi Ramadan. Oh, persiapan Ramadan. Persiapan gitu ya. Ramadan. Juga karena ada malam yang nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini kan keutamanya banyak Ustaz. Ya mungkin sampean lebih aklam dari saya. Nah, ini kalau saya menjelaskan ke Ustaz mungkin kurang sopan. Nggak, kira-kira begini Gus. Kita kan biasanya kaum nahdiyin ini setiap nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali, membaca, kemudian setelah Yasin itu kita berdoa. Satu, mohon dipanjangkan umur oleh Allah. Yang kedua, mohon rezeki yang banyak dan halal. Yang ketiga, mohon subutul iman, tetapnya iman. Nah, ini ditentang oleh Wahabi. Kira-kira secara khusus dulu, secara umum dulu, apakah ada memang keutamaan? Mereka mengatakan bulan Sya'ban itu sama dengan bulan-bulan biasa, tidak ada keutamaannya. Kalau keutamaan sendiri bulan Sya'ban ini banyak Ustaz. Nah, makanya Bisa disebut diantaranya? diantaranya yaitu keutamaannya termasuk raf'ul a'mal. Oh, diangkatnya. Angkatnya amal-amal, sebagaimana salah satu sahabat bertanya kepada Nabi tentang kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Beliau menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Jadi ya pantas kalau memang kita mengerjakan kebaikan-kebaikan khususnya yang ada di malam nisfu Sya'ban ini, karena amal yang kita lakukan kan akan diangkat. Jadi waktu amal kita diangkat, kita itu saat sedang mengaji kan ini. Sedang mengaji. Daripada main domino Ataupun yang lainnya akan diisi dengan baca Yasin ataupun tidaknya. Juga kan ada hadis Nabi, bahwa hadis Nabi itu menyebutkan yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi ila lil musyrikin aw musyahinin. Atau dalam arti ada hadis lain, yanzilullahu ila sama'id dunya fayaghfiru li jami'i khalqihi ila lil musyrikin aw musyahinin. Ini juga disahihkan, dihasankan sama Al-Albani. Oh, ulama mereka sendiri. Ulama mereka yang sendiri. dianggap ahli hadis oleh mereka itu. Jadi mensahihkan bahwa nisfu Sya'ban ini memang ada keutamaan, dihasankan oleh Al-Albani, yang mana Al-Albani sendiri kan termasuk juga ulamanya mereka, iya. Grandmasternya mereka juga. Ya itu mungkin keutamaan. Kalau keutamaan yang lain banyak. Bulan Sya'ban termasuk syahrul sholawat, termasuk bulan sholawat, karena kan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi diturunkan di bulan Sya'ban. Nah, ini ilmu bagi saya, Gus. Baru ngerti saya, baru tahu saya. Berarti itu diturunkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban, dikatakan syahrul sholawat. Jadi pemirsa, bulan Sya'ban ini di samping banyak keutamaannya juga disebut sebagai bulan atau syahrus sholawat. Kenapa disebut syahrus sholawat? Karena ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini diturunkan tepat pada bulan Sya'ban. Oke. Oh, bisa dijelaskan artinya yang tadi Gus itu itala Allah itu mungkin masyarakat biar mengerti maksudnya ya. Ini dalam satu hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li kulli syai' illa li rajulin muslimin aw rajulin fi qalbihi husana. Jadi Allah Taala ini akan turun di waktu malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini secara umum kepada makhluknya, dan akan memberikan ampunan kepada mereka kecuali 2 orang. Siapa saja itu? Orang musyrik dan orang yang munafik. Na'udzubillah. Ini kan juga menunjukkan bahwa Sya'ban juga ada keutamaan. Allah Ta'ala langsung melihat ibadahnya yang beribadah. Jadi tidak salah kalau mamanya orang itu baca Yasin di nisfu Sya'ban. Ya mungkin perkiraan mereka, sangkaan mereka karena kita baca Yasin gitu. Kalau mampu kan baca Quran, hatamkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lebih baik itu. Baik Gus. Yang kedua, salahkah jika kita mengkhususkan malam itu dengan baca Yasin? Kalau dikhususkan ya tidak apa-apa. Ya artinya ibadah dimuqayyadkan dengan waktu. Misalnya kita setiap tanggal 15 setiap nisfu Sya'ban kita baca Yasin, setiap tanggal seperti itu. Ini namanya kan mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Apakah diperbolehkan? Iya, gimana gitu? Diperbolehkan, tidak dilarang. Ada dasarnya gitu. Ada dasarnya. Ya salah satunya juga yang disampaikan oleh ulama mereka. Siapa itu? Ibnu Taimiyah. Oh, Ibnu Taimiyah. Kalau tidak salah gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Katsir itu ya. Ibnu Katsir kan juga Ibnu Taimiyah, ulama-ulama mereka. Iya, pemikirannya banyak dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Beliau Ibnu Taimiyah juga pernah menyebutkan man wadaba, siapa yang istiqomah membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya maka akan nanti di hatinya akan hidup ataupun fi kulli yaumin Di kulli yaumin. baina sunnatil fajri wa sholatil fajri. Oh, berarti kalau seperti itu kita itu banyak mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah juga. ya. Dan itu dikhususkan di Qoyiti. Setiap subuh kan kita itu ya. Membaca. Iya, kita di masjid-masjid biasanya setiap subuh itu setelah adzan menunggu imam untuk mengimami sholat biasanya membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa itu ya. Oh, berarti ada dasarnya itu. Ada dasarnya. Sedangkan kenapa kok malam nisfu Sa'ban kok tidak boleh? Di Qoyiti ya. Di Qoyiti juga malam nisfu Sa'ban, dan itu tujuannya karena memang bagus baca Yasin dan berdoa. Apa salahnya? Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah yang mengatakan harus istiqomah atau rutin setiap hari malah kok tidak ditentangkan sama mereka. Seharusnya, apa bedanya? Ya seharusnya beliau sendiri dulu yang ditentangkan dulu. Baru yang nisfu Sa'ban ini. Jadi secara syariat Islam tidak apa-apa untuk mengkoyiti waktu dalam wiridan tertentu, tidak apa-apa. Kita kira-kira itu hadisnya riwayat siapa yang tadi itu? Yang ini diriwayatkan, yang dihasankan oleh Albani itu? Yang dihasankan oleh Albani itu riwayat rawahu at-Tabrani. Ya, diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani dan dihasankan oleh Albani. Ini kan sudah jelas ulama mereka Al-Albani mensahkan keutamaan nisfu Sa'ban. Jadi kenapa kok mereka masih menentang? Sedangkan kalau memang di Qoyiti harus baca Yasin nisfu Sa'ban, kenapa kok Ibnu Qayyim mengkhususkan bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta? Bahkan tiap hari itu. Tiap hari kulla yaumin baina sunnatil fajr. Ya mungkin yang tadi yang jenengan sampaikan tadi itu karena mereka itu kurang literasi membaca keilmuan. Orang bilangnya salafi, tapi tidak tahu tentang pendapat ulama salaf. Ya nanti kata teman saya itu kan salafi wahabi disingkat orang sawah. Sawah salafi wahabi. Ya. Iya. Oke, itulah pemirsa bincang-bincang ringan kami dengan Gus Asmi tentang keutamaan bulan Sa'ban. Ternyata banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Sa'ban. Bahkan hadis ini juga dihasankan oleh muhaddis mereka sendiri, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Cukup ya guys itu. Ya, terima kasih bisa diundang di sini. Ya, saya juga banyak mendapat ilmu dari YouTube-nya Ustadz Ahdi ini. Ilmu sama-sama disampaikan. Saat ini saya mendapatkan ilmu tentang Syahrul Sa'ban ini disebut Syahrul Sholawat. Ya. Bahkan satu ada riwayat yang menyebutkan, dia pendapatnya ulama, ya, bahwa barang siapa yang sering membaca sholawat, insya Allah sama Allah Ta'ala itu akan ditakdirkan bisa menutupi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk muhibbin minas sholawat. Ya. Amin. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan beliau Gus Asmi, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.